dan kapan mereka menerima. Saya akan mencoba yaitu membahas tentang zakat produktif dan untuk pengentasan kemiskinan itu sendiri. Zakat menurut bahasa adalah kata dari dasar masdar dari zakah yang artinya berkah untuk tumbuh subur, suci dan baik. Itu pengertian zakat. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian zakat adalah jumlah harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama dan diberikan kepadanya golongan yang berhak menerimanya. Sementara dalam kajian ini, zakat yang akan menjadi produktif yaitu adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang kemudian dana tersebut dijadikan modal kerja atau modal awal. Sementara kata produktif dalam hal ini adalah merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila tergabung dengan kata-kata yang disifatinya. Oleh karena itu dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat yang produktif, yang berarti zakat di mana penggunaan dan pemanfaatan harta atau pendaya gunanya bersifat produktif yang berlawanan dari kata konsumtif. Seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu. Tetapi justru dana tersebut akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha-usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi, zakat produktif itu adalah merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya terus-menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Artinya, dari zakat tersebut dengan pengelolaan usaha sehingga dia dapat meneruskan kepada orang lain yang membutuhkan dana yang sama, sehingga dia akan terus menerus. Dengan demikian, maka fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan akan terwujud di sana. Menurut Rofik, pendistribusian zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah pendistribusian pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sementara yang kedua adalah zakat pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Jadi itu yang saya katakan tadi, untuk fungsi zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, baiknya memang didistribusikan dalam bentuk dana yang dipergunakan untuk usaha atau kerja-kerja sehingga menghasilkan produksi-produksi yang kemudian produksi itu akan terus berkembang dan hasil perkembangannya itu dapat kemudian diambil zakat dan diteruskan kepada yang lain yang membutuhkan zakat itu sendiri. Sementara pengertian zakat produktif dan cara pengelolaannya menurut Quran dan hadis yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang, memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari
berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surat Al-Baqarah 277. Nah, pengertian zakat produktif dan cara pengelolaannya ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhan. Dan tidak ada kewajiban terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi kadli di Yaman, beliau bersabda, sesungguhnya Nabi mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda, ajaklah mereka yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, maka sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, jadi dari penjelasan hadis dan Al-Quran disampaikan tadi bahwa memang zakat itu sebenarnya adalah merupakan kewajiban, terutama bagi orang-orang yang kaya, sehingga dari harta orang-orang kaya tersebut maka dipungutlah zakat, dan kemudian zakat tersebut akan diserahkan kepada orang-orang miskin yang wajib menerimanya. Namun dalam kaitan dengan pengelolaan zakat yang kemudian dia menjadi produktif, tentu ada sebuah manajemen dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yaitu penerusnya para sahabat. Dan pelaksanaan zakat tersebut pada awal sejarahnya sebenarnya ditangani oleh Rasulullah sendiri, dan kemudian mengirim utusan petugasnya untuk menarik zakat dari mereka dan ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu kemudian dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Nah, untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, maka di Kekhalifahan Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang yang mencoba untuk tidak membayarkan zakat. Oleh karena itu, selanjutnya setelah masa khalifah berakhir sehingga sekarang, peran pengganti digantikan oleh pemerintah sebagai pengelola zakat yang dapat diperankan oleh yang dalam kesempatan hari ini dikelola oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat. Nah, dalam konteks zakat, Islam telah menginformasikan bahwa Rasulullah telah mengutus Umar bin Khattab untuk pergi memungut zakat. Demikian juga Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Nah, di antara para pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah mereka para sahabat yang memang dipercayakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang amanah, orang-orang yang kemudian dengan pungutan pajak tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang pada dasarnya dari hasil pungutan itu dicatat, dirawat, baru kemudian diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan harta
dari pungutan zakat tersebut. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada cara dalam pelaksanaan zakat, yaitu terperinci dalam ajaran Islam, yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fikih sebenarnya. Namun yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuannya. Diantaranya ketentuan yang pertama adalah jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat itu sendiri. Jadi kita harus pisahkan dulu jenis harta seperti apa yang bisa dikenai zakat. Kemudian besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut. Jadi kita juga harus memisahkan besar kekayaan yang bisa dikenai zakat dari tiap-tiap jenis atau yang disebut dengan nisab. Yang ketiga, besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut, waktu pemungutannya atau jenis penerimaan zakat, kemudian cara pembagiannya. Nah, jadi harusnya dalam konteks cara pelaksanaan zakat sangatlah terperinci, sudah diatur dalam ajaran Islam terkait jenis, besarnya, waktu pemungutan, kemudian penerimaannya dan cara untuk membaginya. Nah, kaitan dengan sasaran ekonomi, zakat berupa menjadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka dalam hal ini cara penerima dan pembagian distribusi zakat yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Nah, sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat itu sendiri. Karena visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh, baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, jadi zakat selain diatur mekanisme pemungutannya, waktu, jenis penerima dan pembaginya, namun juga diperuntukkan pendistribusiannya untuk mencapai visi zakat itu sendiri. Yang dikatakan tadi, visi zakat itu yaitu menciptakan masyarakat yang kokoh, yang kuat baik dalam bidang ekonomi maupun bidang non-ekonomi. Nah, untuk mencapai visi zakat tentu diperlukan misi atau distribusi zakat yang memadai. Visi yang diharapkan bersifat produktif, yakni dengan mengalokasikan zakat kepada mustahik dengan harapan langsung menimbulkan muzaki baru. Jadi ketika kita mendistribusikan zakat kepada para penerima, tentu kita berharap dengan zakat tersebut bisa dikelola sehingga menjadi sebuah modal usaha, dan modal usaha tersebut dapat menimbulkan keuntungan sehingga dapat ditarik zakat, dan dari zakat tersebut kita akan bisa membagi kepada penerima zakat yang baru, seperti itu. Sementara di Indonesia pengelolaan zakat itu sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 5 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011, dalam undang-undang tersebut itu didorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, tentu pemerintah lewat amanat Undang-Undang Nomor 38 tersebut itu harusnya dalam membentuk personil pengelola zakat, yaitu yang harus memang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan undang-undang, tentu ini statusnya menjadi
unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Nah, sehingga pengelolaan zakat ini akan menjadi kuat apabila ditetapkan oleh kekuatan legal standing dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, sedangkan lembaga amil zakat yang lain telah dikukuhkan oleh pemerintah dan diintegrasikan pada amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Nah, jadi baiknya memang sampai ke tingkat desa, kelurahan, kampung harusnya sudah ada badan amil zakat, yang kemudian dari badan amil zakat itu kita bisa menjamin pembayaran atau pungutan zakat secara berjenjang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan itu benar-benar dapat dirawat serta dalam konteks pembagiannya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dalam proses pengumpulan zakat atau dalam bentuk infak, sedekah, hibah, waris, dan kafara, ini akan dilakukan di seluruh desa kelurahan oleh badan amil zakat. Nah, tentu dalam konteks ini kelurahan, desa tentu harus melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing. Tentu hal tersebut harus dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat di kabupaten secara berjenjang sampai ke tingkat desa kelurahan. Nah, sehingga dalam konteks zakat untuk mengentaskan kemiskinan sampai ke level bawah ini bisa terintegrasi. Terintegrasi yang dimaksud bahwa kecenderungan dan kepercayaan masyarakat untuk tidak harus dipungut, tapi dengan keikhlasan percaya bahwa harta yang dimiliki dan dengan kategori dibayarkan untuk keperluan zakat, hibah, dan lain sebagainya tidak lagi repot karena sudah ada badan atau lembaga yang dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kabupaten, kota, dan desa serta kampung. Nah, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Sehingga dalam konteks pengelolaan zakat ini dia akan menjadi zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang dimiliki kekuatan hukum formal. Jadi mereka dalam konteks pemungutan zakat maksudnya, mereka punya kekuatan hukum dan masyarakat akan percaya karena mereka dalam hal melaksanakan tugas memungut zakat ini mereka dijamin, dan dalam konteks rekrutmen mereka atau pembentukan mereka memang ada standar kompetensi, yaitu mereka-mereka yang amanah dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat itu sendiri. Nah, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan tersebut, tentu pembayar zakat itu menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Yang kedua dan ketiga ya, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kemudian yang keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Nah, itu salah satu visi zakat, sehingga harus diwujudkan dengan misi-misi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk mencapai produktivitas yang produktif ya terhadap pengelolaan zakat ini, model secara produktif ini telah dicontohkan sebenarnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu yang menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya setelah belum berubah nasibnya. Jadi
sebenarnya sudah ada landasan produktif yang dicontohkan oleh sahabat Umar, yaitu beliau langsung menyerahkan 3 ekor unta kepada penerima karena memang belum berubah nasib atau standar perekonomiannya dengan lebih baik, sehingga dengan harapan ketika 3 unta tersebut dapat membantu produktivitas ekonomi dalam aktivitas bekerja sehingga mampu meningkatkan perekonomian mustahik tersebut. Harapan Umar bin Khattab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar, bukan meminta zakat malah, tetapi untuk menyerahkan zakatnya. Nah, jadi tujuan sebenarnya kita itu untuk menyambungkan mata rantai dari orang yang berkecukupan kepada yang tidak berkecukupan, dengan harapan orang yang tidak berkecukupan tersebut dia mampu menjadikan modal zakat itu sebagai produksi usaha individunya, dan kemudian usaha individunya itu berkembang sampai pada akhirnya perkembangannya juga bisa dipungut zakat sehingga membantu kepada para mustahik yang lain. Zakat yang kemudian menjadi produktif ini tentu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat, seraya bersabda yang artinya, ambillah dahulu, setelah itu milikilah, berdayakanlah dan sedekahkanlah kepada orang lain, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah, dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan hawa nafsu. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalimat patamalu dalam hadis di atas berarti mengembangkan dan mengusahakan sehingga dapat diberdayakan. Nah, jadi tidak hanya sebatas para mustahik ini menerima namun tidak dijadikan sebuah modal usaha, sehingga modal usaha tersebut dijadikan usaha dalam hal pengembangan produktivitas keahlian dalam sisi pekerjaannya, sehingga itu akan meningkatkan dan bermanfaat juga kepada masyarakat yang lain atau penerima wajib zakat yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak pernah menolak jika sesuatu atas nama Islam. Ya, Anas berkata, suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, memintakan untuk memberikan kepadanya domba yang jumlahnya sangat banyak, yang terletak antara 2 gunung dari harta sedekah. Lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan. Nah, jadi hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita, memotivasi kepada kita bahwa untuk memberikan harta kita sebagai zakat justru tidak memiskinkan kita. Tetapi dalam hadis ini sesungguhnya Rasulullah memberikan contoh dan dijamin oleh Allah bahwa apa yang diberikan kita untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk zakat, justru malah sebaliknya Allah akan menambah pemberian kita itu, bahkan dilipat gandakan. Nah, seperti itu kira-kira sahabat-sahabat sekalian. Nah, secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif, karena hal ini hanyalah masalah teknis menuju tujuan inti dari zakat itu. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks zakat, para ulama dan lain sebagainya tidak berbeda pendapat. Mereka justru malah
sepakat bahwa zakat ini adalah untuk membantu para mustahik yang membutuhkan saluran atau iuran tangan dari kita yang mempunyai harta yang cukup dan kategori diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, di antara para mustahik zakat yang berhak untuk menerima ini penting, yaitu kaum fakir miskin, ya, amil zakat serta para mu'alaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Walaupun tadi mu'alaf, ya, para amil zakat mereka adalah berhak untuk menerima, namun kita melihat dari sisi yang paling membutuhkan. Nah, yang paling membutuhkan dijelaskan di sini adalah golongan fakir dan miskin. Karena mereka selain tidak hanya mendapatkan zakat konsumtif, namun keperluan tertentu seperti Ibnu Sabil Fisabilillah Garing dan hamba sahaya, ya, menjelaskan tentang distribusi mustahik yang dapat memperoleh zakat produktif. Sahih bin Sahih dalam fikih as-sunnah mengatakan bahwa hendaklah fakir miskin diberi zakat sebesar jumlah yang membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan. Nah, jadi prioritas dalam hal mendistribusikan zakat yang bersifat produktif adalah fakir dan miskin. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang berkecukupan untuk selama-lamanya. Senada dengan hal ini, Hasbi As-Siddiqi juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan dijadikan modal. Nah, jadi dalam konteks zakat produktif ini kepada yang prioritas menerima fakir dan miskin, harusnya tidak hanya sebatas mencukupi makan sekali atau sehari, tetapi seharusnya itu dapat dilihat kemampuan pengelolaan pekerjaan mereka, yang dari pekerjaan itu kita berikan zakat, yang zakat tersebut bisa dikelola sebagai modal usaha dari fakir miskin tersebut. Sebab kalau memberikan zakat atau infak sedekah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari, tentu ini akan sangat bertentangan dengan sunnah Nabi sebenarnya. Nah, mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin, maka bisa dan tidak hanya dalam bentuk uang semata atau dolar, rupiah, dinar dan lain sebagainya, tapi bisa berupa peralatan untuk usaha modal kerja, atau bisa dalam bentuk memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka, sehingga yang dapat dijadikan sebagai mata pencarian dan sumber kehidupan mereka. Seperti itu kira-kira sahabat-sahabat sekalian, agar supaya zakat ini jangan dimaknai hanya sebatas kita memberikan uang, memberikan beras dan sebagainya, tetapi ada pemaknaan yang berbeda sebenarnya dilihat dari konteks atau visi zakat itu untuk mengkokohkan dan menguatkan masyarakat, khususnya masyarakat Islam dari sisi ekonomi. Nah, tentu tidak hanya sebatas memberikan uang, tetapi dalam kategori sebuah benda peralatan yang memang menjadi kebutuhan pekerjaan penerima zakat tersebut. Atau kalau memang yang bersangkutan tidak mempunyai keterampilan khusus, itu bisa dengan metode pelatihan-pelatihan
yang menambah kualitas mereka, sehingga mereka akan mengetahui dan tahu cara mengembangkan usaha yang bisa memproduksi dan menghasilkan ekonomi yang baik tentunya. Nah, seperti itu. Ada fungsi lain dalam pendayagunaan zakat selain memberdayagunakan para mustahik juga dilakukan dengan langkah lain. Sebuah pendapat menarik dilontarkan oleh Sahri Muhammad. Beliau menggagas tentang adanya bank zakat, yaitu sebuah lembaga yang menjadi antara muzaki dan mustahik, yang fungsinya sama dengan bank, yang sama fungsinya dengan bank. Adapun ciri-ciri dari bank zakat adalah yaitu tugas utama dalam menghimbau dana zakat, infak dan sedekah yang ditujukan kepada objek-objek zakat yang lebih ditentukan. Kemudian bank zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat. Kemudian yang ketiga, bank zakat penyaluran dana pinjaman tanpa bunga para mustahik untuk menjadikan modal usaha. Nah, jadi seperti itu, banyak hal-hal yang bisa menimbulkan produktivitas untuk mengentaskan kemiskinan dari pemberian zakat itu. Diantaranya adalah tadi, tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk alat peralatan atau pelatihan-pelatihan kepada para mustahik yang memang membutuhkan penguatan ekonomi secara konsumtif atas pribadinya, tetapi juga bisa juga dilakukan dengan membuat sebuah bank zakat, ya, yang tentu ini adalah tugas pemerintah yang dalam kategori bagaimana supaya zakat ini bisa terdistribusi dengan baik dengan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka bisa juga dibentuk sebuah bank yang bersifat khusus dan peruntukannya untuk zakat, infak dan sedekah. Nah, yang terakhir barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, skala prioritas sebenarnya terhadap amil zakat. Jika dana yang dikumpulkan hanya untuk prioritas utama, tentu ini membutuhkan zakat konsumsi. Sedangkan jika dana yang terkumpul lebih dari cukup, maka dapat digunakan untuk seluruh asnaf dan atau dapat dimanfaatkan, juga dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan lainnya. Sehingga penyaluran zakat ini untuk usaha produktif, baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha dan lain-lain. Nah, zakat bagi usaha yang produktif ini adalah zakat yang setiap usaha dapat menghasilkan keuntungan, yaitu mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus. Nah, selain bahwa usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik, zakat dan bidang yang halal, usaha-usaha seperti inilah yang kemudian menjadi sasaran zakat produktif. Nah, dalam bahasan kali ini, sehingga zakat menjadi produktif, ini bisa dibuat satu lembaga atau unit usaha yang memang peruntukannya untuk para mustahik. Namun tentu ini membutuhkan satu manajemen yang kuat, sumber daya yang mumpuni, sehingga para mustahik atau fakir miskin ini dapat bergerak di bidang usaha seperti ini untuk menjadikan sasaran zakat produktif. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, dalam mewujudkan zakat sehingga dia menjadi produktif, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan, ada pola pendistribusian zakat, yaitu yang pertama adalah meramalkan atau memproyeksikan dan mengadakan taksiran
sebelum pemberian zakat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yaitu merumuskan dan merencanakan sesuatu tindakan tentang apa saja yang dilaksanakan untuk tercapainya program. Kemudian yang ketiga adalah organizing dan landing, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang membawa kesuksesan program, termasuk dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati. Atau yang terakhir, controlling, yaitu pengawasan terhadap jalannya program, sehingga ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpan dari prosedur akan segera terdeteksi. Nah, seperti itu. Jadi zakat kemudian bisa dijadikan sebagai usaha produktif atau dibuat sebagai lembaga usaha, maka dibutuhkan 3 program yang saya sebutkan tadi. Selain langkah-langkah tersebut di atas, ini ada penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya. Ini penting juga. Apakah ia benar-benar termasuk orang yang berhak menerima zakat atau dari golongan fakir miskin? Demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Nah, ini bisa kita lihat atau bisa kita pisahkan, kita kategorikan. Yang menerima ini adalah golongan yang memang mau berusaha untuk merubah kehidupan ekonominya, atau tidak sama sekali dalam kategori itu. Nah, ini kita harus pisahkan orang-orang mustahik yang berbeda tentu dari segi sumber daya manusianya. Kemudian jika usaha dari lembaga atau lembaga zakat itu besar, maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik. Jadi kalau lembaga atau market yang kita bentuk untuk keperluan produksi para mustahik penerima zakat, maka penting juga sebenarnya untuk kita mengambil tenaga kerja dari mereka itu sendiri, agar supaya setelah usaha yang dijadikan objek zakat produktif tersebut, maka langkah berikutnya yaitu penyalurannya mengenai dan dapat dilakukan dengan model pinjaman yang harus dikembalikan. Modal pengembalian itu tentu tidak berbunga, tetapi bagi hasil. Nah, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini tentu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan lewat video ini, yaitu bagaimana zakat dalam konteks mewujudkan atau menjadi produktif dalam hal mengentaskan kemiskinan, yang dalam pemaparan saya tadi sebutkan. Dalam hal ini tentu akan saya simpulkan. Yang pertama, kesimpulannya adalah mustahik zakat itu ada dalam surat At-Taubah